Jadi apa bedanya single linked list dan double linked list? Jadi bedanya kalau kemarin di single linked list kita cuma punya satu pointer yaitu pointer next. Itu untuk menyimpan alamat dari node berikutnya. Kemudian kalau double linked list kita punya dua pointer. Oke, yaitu pref dan next. Pref ini untuk menyimpan alamat node sebelumnya dan next untuk menyimpan alamat node berikutnya. Kemudian ini adalah ilustrasinya. Kalau misalnya single linked list kan node-nya berjajar dihubungkan oleh pointer next saja. Jadi satu ini dihubungkan dengan dua pakai next di sini, dua ini dihubungkan dengan tiga pakai next di sini dan seterusnya. Kalau double linked list dia akan satu node ini akan punya dua pointer yaitu pointer next sama pointer pref-nya. Kayak seperti di sini pointer node kedua ini next-nya adalah 3, pref-nya adalah 1 gitu. Oke. Dan ngomong-ngomong pref dan next ini adalah nama pointer yang kayak udah ketetapan gitu, tapi kalian boleh ganti, kalian nggak harus pakai pref next gitu, kalian boleh nulis sesudah, sebelum gitu, atau before, after gitu, itu terserah kalian, itu cuman kesepakatan aja gitu, oke? Kemudian lanjut, jadi kalau single linked list isinya cuma 2, double linked list di setiap node-nya dia akan ada 3 bagian, yaitu pref, data, dan next. Oke, kalau data isinya data, itu nggak harus data isinya cuma satu integer data ya, tapi kalian boleh isi sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kayak student tadi ada NIM, nama, mungkin ada usia, ada apa gitu, itu akan ada di bagian data ini. Kemudian pointer next untuk next node-nya, kemudian pointer pref untuk node sebelumnya. Oke? Bedanya apa dengan single linked list untuk head dan tail-nya? Nah, pointer pref dari node head atau elemen pertama menunjuk 0, ya. Ini misalkan A ini adalah head, oke? Kalau ini head berarti next-nya kan B. Pref-nya apa? Pref-nya adalah 0. Kemudian kalau tail, tail ini next-nya pasti 0. Kalian udah tahu pasti dari single linked list juga next-nya sama dengan 0, pref-nya adalah node sebelum tail, yaitu C, gitu. Oke? Kemudian, gimana untuk mendeklarasikan node dari double linked list? Sama seperti single linked list kemarin, kita representasikan setiap node-nya dalam sebuah structure. Nah, kalau misalkan kemarin contohnya kita cuma 2 field dari structure itu, yaitu data sama next, kita tambahin satu lagi, yaitu pointer pref. Oke? Struct node, tambahin integer data, struct node bintang next, struct node bintang pref. Karena next ini kan akan menunjuk node setelahnya. Nah, node setelahnya adalah bentuknya struct node juga. Jadi pointer kan harus bertipe sama dengan alamat yang ditunjuk. Jadi kan tipenya juga struct node. Pref juga demikian. Pref itu kan akan menunjuk node sebelumnya. Node sebelumnya bentuknya struct node. Nah, tipe dari pref ini juga harus struct node. Struct node bintang pref gitu. Oke. Kemudian gimana di programnya, kalau misalkan kita mau membuat link list sederhana. Misalkan saya punya double link list, saya mau bikin double link list dengan cuma 2 node saja gitu. Nah, kalau secara sama seperti single link list, secara programnya kita deklarasikan dulu node-nya, oke. Misalkan saya punya node, saya kasih nama node, kemudian datanya cuma 1, pointernya ada 2, next dan pref. Sama seperti single linked list, kita bikin node itu caranya adalah dengan membuat alokasi memori menggunakan malloc. Oke, misalkan saya cuma punya 2 node, head sama tail. Berarti kita alokasikan memori untuk head menggunakan malloc, kita alokasikan memori untuk tail menggunakan malloc juga. Nah, setelah kita alokasikan memorinya, berarti kita isi datanya. Kita isi node tersebut dengan data biar bisa kita pakai. Head itu kan tadinya kosong. Head itu tadinya kosong, cuma alokasi memori aja, kita isi dengan datanya apa, sama dengan 40, karena dia integer ya, integer data, datanya kita isi dengan 40, next-nya berarti node selanjutnya. Node selanjutnya apa? Karena kita cuma punya 2 node aja di link list ini, berarti node selanjutnya adalah tail.
Pref-nya apa? Pointer pref-nya. Karena dia head, maka dia pref-nya adalah 0. Oke. Kemudian di node kedua, tail-nya, datanya apa? Misalnya datanya kita isi dengan 50. Kemudian next-nya apa? Karena dia tail, maka dia sama dengan 0 next-nya. Kemudian pref-nya apa node sebelumnya? Node sebelumnya adalah head. Oke, jadi kita tulis head di sini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, kita lanjut. Oke. Oke, sekarang kita akan membuat double linked list menggunakan operasi-operasi seperti single linked list. Jadi, yang pertama, kita kalau bikin linked list pasti kita deklarasikan node-nya. Kemudian saya pakai type def di sini, pakai type def untuk menyederhanakan struk node bintang. Ini adalah opsional, boleh pakai, boleh tidak, digunakan untuk menyederhanakan saja. Kalau kalian tidak keberatan untuk menulis struk node bintang terus-menerus, kalian boleh nggak pakai ini gitu. Jadi setiap ada kata my node, kalian harus ganti struk node bintang. Oke, kalau tidak pakai type def. Oke. Kemudian kita bikin fungsi create node karena kita akan panggil dia berulang-ulang di setiap operasinya, kita bikin function daripada nulis satu-satu terus-menerus. Oke, jadi function create node ini akan return suatu objek tipenya adalah myNode. myNode ini adalah apa? myNode adalah struct node bintang. Oke, jadi function ini akan return sebuah objek tipenya adalah myNode. Kemudian parameternya apa? Parameternya adalah nilai yang akan kita isi sebagai datanya suatu node kita. Jadi yang pertama pasti kita alokasikan memori, kemudian kita isi datanya. Nah, kita isi datanya dengan nilai, karena dia node-nya cuma create node aja, belum dihubungkan dengan manapun, maka pref sama next-nya kita masih nulkan. Oke, kemudian kita return, karena dia harus return tipenya my node, kita return node baru kita, yaitu temp. Oke, itu untuk create node. Kemudian, kalau tadi di single linked list kita belajar gimana cara menampilkan atau membaca setiap elemen, setiap node dari sebuah list. Nah, di double linked list itu juga bisa kita membaca. Tetapi karena double linked list itu kita bisa baca dari tail sama head, oke? Kan kita tadi punya dua pointer, pointer next sama pointer pref. Berarti kita bisa baca dari head, kita bisa baca dari tail-nya, oke? Kalau kita menelusuri setiap elemen-elemen di sebuah struktur data, itu disebutnya namanya traversal. Traversal. Atau traversal ini kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya kalau di translate itu adalah penelusuran. Oke? Jadi, ada dua bentuk penelusuran untuk doubling list, yaitu forward traversal dan backward traversal. Oke, kalau forward namanya forward berarti dari depan ke belakang. Kalau backward berarti dari belakang ke depan. Oke, dari node pertama sampai node terakhir, kemudian backward itu dari node terakhir sampai dengan node head. Kalau kita bikin functionnya, sebenarnya gampang aja. Kita pakai function yang kemarin di single linked list, kita pakai while kan. While kemudian kita pakai pointer bantuan TMP, while TMP tidak sama dengan 0, kita pakai sama kayak kemarin di single linked list. Kan sama aja dari baca dari depan ke belakang. Berarti sama dengan single linked list. Kita baca printf TMP data sampai dengan node dari node pertama sampai dengan node terakhir. Sebaliknya, jika kita backward traversal atau kita punya function di sini traverse n, nah kita punya node tail, misalkan kita punya node tail, kemudian karena kita punya pointer pref, kita gunakan aja pointer pref-nya. Oke, jadi yang pertama pointernya menunjuk ke tail, kemudian kita iterasi dari node terakhir sampai dengan node pertama menggunakan pref-nya ini. Jadi ketika selesai menampilkan datanya, TMP ini kita update menjadi node sebelumnya. Dan seterusnya sampai dengan node pertama dari node terakhir. Oke, kemudian kita printf selesai.
Ada pertanyaan? Enggak ya, kita lanjut ke operasi-operasinya. Nah, sama kayak singling list kemarin. Not head, ada insert sebagai tail, ada setelah not tertentu atau sebelum not tertentu. Untuk menghapus juga bisa menghapus head-nya, bisa menghapus tail-nya, atau menghapus pada not tertentu. Yang pertama, kita masuk insert sebagai not awal atau head. Jadi, misalkan saya punya suatu list, doubling list, A, B, C, D. Kemudian, saya mau insert not baru dan jadikan not baru ini sebagai head. Misalkan ini adalah not A. Oke? Jadi, saya bikin function namanya insert head. Kemudian, yang dikirim adalah head-nya, misalkan, yang dikirim adalah head-nya, kemudian data dari E-nya ini, data dari not baru ini. Oke, jangan lupa, karena kita akan mengubah link list head-nya ini, kita harus pakai pass by reference, oke? Yang kita lakukan pertama kali adalah caranya, karena kita mau menginsert not baru sebagai head, yang pertama kita lakukan adalah membuat not barunya, membuat not baru E ini. Caranya gimana? Caranya kita tinggal panggil fungsi yang create not tadi, fungsi yang udah kita bikin, create not. Oke, kita sebut not baru ini sebagai new not. Oke, new not, create not, datanya dimasukin. Kemudian, kan ini sudah not baru nih. Not baru, kita set next-nya, kan dia mau sebagai head, menggantikan head lamanya A. Berarti, E ini, not baru ini, next-nya, kita set menunjuk ke A. Kemudian, karena dia head, maka pref-nya adalah null. Oke? New not next sama dengan head, new not pref sama dengan null. Oke? Kemudian, jika DLL tidak kosong, atau jika doubling list-nya tidak kosong, jika head-nya tidak sama dengan null, kan di sini ada, kan link list kita punya head kan? Link list kita tidak kosong. Link list kita tuh ada isinya, yaitu A, B, C, D. Berarti ini tidak akan ini akan dilakukan, karena ada isinya, oke? Head, oke? Pref-nya kan tadinya null. Kan dia A ini kan head-nya kan. Pref-nya tadinya null. Nah, sekarang kita set, karena dia akan jadi not kedua, maka pref-nya adalah E. Oke? Head, pref, sama dengan new not. Oke? Kemudian, head-nya sekarang berubah menjadi new not. Oke? Gimana kalau misalkan DLL itu tidak kosong atau nggak ada isinya sama sekali, terus kita mau insert pertama kali dan dia sebagai head, maka statement if ini sampai ke sini tidak akan dilakukan. Jadi setelah kita bikin not baru, kita set next-nya A, pref-nya null, langsung, kan dia nggak punya next-nya ya. Head-nya sama dengan null, berarti next-nya null, pref-nya null, sekarang head-nya kita set adalah new not. Gitu. Ada pertanyaan? Untuk insert head? Udah ya, jadi kita harus gimana caranya kita untuk mengupdate pref sama next-nya. Intinya kan kita mau nyambungin sesuatu, dua not yang berbeda, atau masukin not ke sesuatu yang kosong. Jadi yang perlu kita update adalah pointer pref sama pointer next-nya. Gitu. Oke, kita lanjut ke operasi kedua, yaitu insert sebagai not terakhir. Sebagai not terakhir, apa yang akan harus kita lakukan? Misalkan di sini, ini E ya, misalkan ya. Misalkan kita punya list A, B, C, D. Terus kita mau insert not baru sebagai not akhir atau tail. Misalkan di sini jangan D ya, misalkan biar beda, misalkan di sini E. Berarti yang kita lakukan berarti create not dulu. Oke, create not. Kita kasih nama new not, create not, datanya apa, misalkan ini E. Kemudian namanya tail, namanya not terakhir kan next-nya sama dengan null. Oke, kita set next-nya sama dengan null. Kemudian berarti kita harus ngeset pref-nya apa?
Gitu. Pref-nya apa? Yang harus kita lakukan adalah kita jika link list kita kosong atau belum ada isinya sama sekali, if head sama dengan 0, berarti link list kita kosong, nggak ada isinya apapun. Berarti new node-nya juga kita akan buat si node baru ini sebagai head dan juga tail berbarengan. Oke, karena dia node satu-satunya, berarti dia head juga, tail juga. Berarti jika link list kosong, kita set node baru ini sebagai head sama tail. Berarti new node pref-nya sama dengan 0, head-nya sama dengan new node. Oke, kemudian kita return atau keluar dari fungsi. Kemudian, jika dia tidak kosong, jika dia ada isinya, node barunya, apa yang harus dilakukan dengan node baru ini? Kita cari node tail sebelumnya. Node tail sebelumnya kan ini D. Berarti kita iterasi, saya pakai pointer bantuan di sini namanya kursor, kita iterasi satu persatu sampai ketemu node tail-nya. Node tail-nya. Kemudian udah ketemu kursornya ini ada di D. Nah, setelah ketemu kursornya ada di D, kita set kursor next sama dengan new node. Oke, kita set di sini next-nya yang tadinya 0, sekarang ke new node. Kemudian new node pref-nya sekarang menunjuk ke kursor ini. Oke. Kita lanjut ke operasi selanjutnya. Insert setelah node tertentu. Setelah node tertentu. Misalkan di sini saya punya function insert after. Nah, yang dikirim di sini, saya misalkan ngirimnya adalah pref node-nya. Nah, namanya function program kita, algoritmanya bisa beda-beda. Kalian bisa aja bikin yang dikirim adalah head-nya, atau yang dikirim adalah nilai dari nilai tertentu, nilai setelahnya gitu. Nilai sebelumnya gitu. Kemudian apa itu? Kemudian misalkan kita mau insert node baru E ini setelah node B. Oke? Suara apa itu ya? Oke. Nah, terus habis itu, nah berarti kita mau insert after B. Insert after B. Berarti my node pref node-nya adalah B ini. Contohnya ya, kalian bisa bikin fungsi beda-beda parameternya, terserah kalian. Kemudian datanya adalah data yang mau kita masukin ke node baru kita. Jadi, yang pertama saya akan validasi. Jangan sampai si B ini ternyata tidak ada gitu. Pref node sama dengan 0. Oke, jika pref node sama dengan 0, maka saya akan printf, kasih tahu ke usernya bahwa previous node tidak boleh 0. Oke, kemudian saya akan keluar dari fungsi. Jika misalkan pref node-nya ada, yaitu B, yang saya lakukan adalah pasti utamanya create node dulu. Kita bikin E ini. Kita bikin E ini, create node. Kemudian kita set create node, si E ini kan ada pref sama next-nya. New node next-nya adalah pref node next. B ini kan next-nya awalnya C. Nah, kita set menjadi next-nya si E ini. Jadi, new node next sama dengan pref node next, yaitu C. Kemudian, pref node next yang tadinya ke C, kita set menjadi ke E. Oke, ke new node nih. Pref node next sama dengan new node. Tadinya B next kan ke C. Sekarang kita ubah B-nya menjadi ke B next-nya menjadi ke E. Kemudian, new node pref sama dengan pref node. New node pref sama dengan pref node ini. Oke. Kemudian apa sih dari next pref ini yang belum ke-update? Yang belum ke-update adalah si pref-nya C. Jadi, jika new node next tidak sama dengan 0, berarti kan new node next apa? E, next-nya adalah C, berarti tidak sama dengan 0, berarti ada isinya setelahnya. Berarti new node next pref, new node next, berarti C. Pref, tadinya kan ke B. Oke, sekarang kita set menjadi ke E gitu, yaitu new node. Ingat, new node next
new node next, berarti C. Pref-nya tadinya kan ke B. Karena mau kita ganti ke E, berarti kita set new node pref sama dengan new node next pref-nya kita set menjadi new node. Gitu. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Nadira. Tapi Bu, yang materi sebelumnya, maksudnya yang tadi yang node tail, insert sebagai node tail itu Bu yang mana? Nah, jadi Bu, pada saat kita nge-create node, misalnya kita nge-create node A, B, C, D, terus mau kita create node lagi sebagai tail, itu kita harus pakai insert sebagai node akhir ini, atau kita bisa tinggal pakai create node yang tadi Bu? Maksudnya harus pakai fungsi ini, atau bisa langsung create node aja gitu? Yang ini? Ini? Pakai fungsi ini, atau bisa langsung... Oh iya. Oh, bikin baru nggak apa-apa, panggil juga nggak apa-apa. Itu sama aja. Tapi kalau misalkan kamu udah punya function yang udah ada, tinggal pakai aja. Jadi namanya kita bikin function kan biar kita bisa panggil berkali-kali gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu nulis hal yang sama, melakukan hal yang sama, mending panggil aja. Jadi program kita nggak penuh gitu, nggak kebanyakan statement gitu. Sebenarnya hasilnya nanti bakal sama aja gitu ya? Sama aja. Kan sebenarnya ketika kita panggil ini, my node, new node sama dengan create node dalam kurung datanya, kan sebenarnya kita melakukan ini. Berarti melakukan pertama membuat node-nya, kemudian kita alokasikan memorinya, kemudian tadi kan dalam kurung new data. New data berarti kita sebagai nilai kan, kita datanya kita isi dengan new data, pref-nya 0, next-nya 0, kemudian kita return node tersebut dengan tipe data my node, kemudian kita isi ke new node ini. Return-nya kita masukkan ke new node ini. Oke? Gitu. Jadi kalau kamu udah punya function-nya nggak perlu bikin lagi, karena hasilnya bakal sama, tapi akan nggak efisien gitu. Secara penulisan program program kalian akan penuh sebenarnya melakukan hal yang sama gitu. Makasih Bu. Ya, Nadira. Ada pertanyaan lain? Yang ini mudeng ya. Yang ini ingat, jadi intinya kalau kita mau insert apapun atau menambahkan apapun, kita harus mengupdate pref sama next-nya. Oke? Ini juga sama, misalkan di sini kan saya pakai kita harus lihat satu-satu gitu kan, harus ada gambarnya gitu, harus ada gambarnya mana yang diganti, mana yang dibuang gitu, pointernya. Cara paling gampang untuk memahaminya yaitu pakai gambar. Jadi kalian pakai pensil gitu kan, jadi bisa dihapus gitu. Misalkan tadinya next-nya ke sini, sekarang next-nya ubah ke sini, pref-nya ini tadinya ke sini, sekarang ubah ke sini gitu. Untuk memahami setiap statement di sini. Harusnya sih kalau misalkan kalian satu statement di sini kalian lihat gambar, satu statement di sini kalian lihat gambar gitu. Jadi mudah untuk dipahami gitu. Oke, dan ingat, saya nggak pernah ngajarin kalian untuk ngapalin, oke? Namanya program itu bukan buat diapalin. Jadi jangan khawatir dengan segala kerumitan di sini gitu. Jadi kan kalian bisa buka lagi. Gitu. Oke, setelah insert, setelah node tertentu, kita masuk ke operasi selanjutnya yaitu sebelum node tertentu. Misalkan sebelum node tertentunya ini adalah C. Nah, kemudian kita mau insert B ini sebelum C. Oke. Nah, misalkan saya punya, yang saya kirim sebagai parameter adalah C-nya ini, node C ini. Oke. Kalian boleh bikin function baru dengan parameter beda. Misalkan bukan node yang dikirim, tetapi nilainya gitu. Misalkan saya mau insert sebelum node yang datanya adalah C gitu, boleh. Berarti kalian integer apa gitu, atau pakai karakter isinya adalah karakter C gitu, nggak apa-apa. Misalkan yang saya kirim adalah next node-nya, yaitu C. Pertama kali berarti saya validasi, jangan sampai next node-nya adalah 0. Kalau 0 berarti next node tidak boleh 0, karena saya mau ngupdate pref next-nya menuju ke next-nya si node baru ini ke C gitu, jadi jangan sampai 0. Kemudian jangan lupa yang pertama kali kalau mau insert sesuatu berarti kita bikin node barunya. Node barunya kita tinggal panggil fungsi yang udah kita punya yaitu create node. Kita kasih nama node
baru yang udah kita bikin ini adalah new node. Oke. Kemudian kita udah punya B di sini, new node ini, B ini. Kemudian kita set pref-nya si B ini adalah next node pref. Next node pref-nya apa? A. Oke, kan tadinya next node kan C. Next node pref adalah A. Berarti sekarang kita set dia sebagai pref-nya si B. Berarti new node pref sama dengan A. Oke, kita set ke sini. Kemudian next node pref sama dengan new node. Tadinya C pref kan ke A. Sekarang kita set C pref-nya ke B. Gitu. Oke. Kemudian statement berikutnya. New node next sama dengan next node. New node ini next-nya kita belum set nih. Tadinya pref-nya kan udah ke A, sekarang next-nya kemana? Yaitu ke next node, ke C gitu. Kemudian ada yang belum kita set. Ada yang kita belum set di sini, yaitu new node, ini pref-nya A, next-nya kemana? A next-nya kemana? Tadinya kan ke C. Nah, kita mau ganti next-nya A ke B. Berarti new node pref, yaitu A, next-nya sama dengan new node, yaitu ke B gitu. Oke, itu insert sebelum node tertentu. Kemudian masuk ke penghapusan. Penghapusan node pertama caranya gimana? Gampang sekali. Tinggal misalkan saya punya function namanya removers, kemudian saya punya head-nya dari sebuah link list ini. Kalau kita mau menghapus head-nya, kan gampang sekali. Kita tinggal set aja sebelum dihapus ini. Kita tinggal set pref-nya dari si node berikutnya sebagai null. Contohnya di sini, misalnya saya punya node 5 di sini sebagai head, kita mau hapus ini. Berarti sekarang 10 ini akan menjadi head yang baru. Oke, yang pertama, kita simpan dulu yang head yang mau kita hapus sebagai temp. Oke, pointer bantuan temp itu sama dengan head. Kemudian, head-nya sekarang adalah head next. Ini kan tadinya head nih. Head next itu apa? Head next adalah ini, 10, node 10. Oke, sekarang dia menjadi head. Kemudian, kan head pref, kan tadinya ke node 5 ini. Sekarang kita nulkan. Ingat, head dari double link list adalah null. Kita nulkan, head pref sama dengan null. Kemudian setelah dia sudah menjadi head, kita free-kan temp tadi atau head awal tadi. Free itu untuk apa? Untuk menghapus suatu node atau menghapus suatu alokasi memori. Gitu. Jadi langsung kita hapus ini dan kita udah punya head baru yaitu 10 ini gitu. Karena kita pass by reference, oke. Jadi ketika kita set head-nya menjadi head next, kemudian head pref-nya sama dengan null, maka si link list-nya itu juga akan berubah gitu. Jadi kalian namanya pass by reference, berarti dia akan mengubah suatu objek di alamat memori aslinya gitu. Oke. Gampang ini untuk hapus node pertama. Kemudian gimana untuk menghapus node terakhir atau node tail? Caranya, misalkan yang saya kirim di sini adalah kita punya double link list, tail-nya adalah tail di sini. Yang saya kirim adalah node tail. Kemudian yang saya lakukan adalah, kan saya mau menghapus si tail ini. Misalkan di sini saya mau menghapus node 25. Sama seperti head tadi, kita masukin ke dalam suatu temporary pointer. Kemudian, tail-nya ini sama dengan tail pref. Tadinya kan tail di sini nih. Tail di last node ini, di 25 ini. Sekarang tail sama dengan tail pref. Berarti sekarang di 20. Oke, sekarang di 20. Kemudian setelah jika tail-nya tidak sama dengan 0 atau ada isinya, yaitu di sini ada isinya 20, tail next-nya kita set dia menjadi tail baru, yaitu ke 0. Oke, kan 20 next-nya, tadinya next-nya kan ke 25. Nah, sekarang kita set dia menjadi ke 0. Jadi dia menjadi tail baru. Nah, setelah udah punya tail baru, kita hapus 25-nya menggunakan free temp. Next, operasi selanjutnya, misalkan saya mau menghapus node tertentu.
Nah, kalau kemarin kan kita menghapus not tertentu itu misalkan yang punya nilai tertentu gitu. Misalkan saya hapus nilai 15 dari sebuah link list gitu. Nah, misalkan kita ganti, kita berkreasi misalkan bukan nilai, tapi posisi gitu. Gimana cara menghapus not ketiga dari sebuah list gitu. Misal kita harus iterasi posisi not dari posisi ketiga itu yang mana gitu. Caranya adalah kita cukup pakai for dari not pertama, not kedua dan sampai dengan position. Oke, kita cari notnya, kita masukin ke dalam pointer bantuan yaitu tem. Oke. Jadi pakai for dari 1, 2 sampai position yaitu ketiga. Setelah kita dapat note-nya, yaitu note 15 yang mau kita hapus ini, caranya adalah jika dia tidak nol, berarti ada isinya, ada note-nya. Ada note-nya di sini, yaitu note 15 ini. Yang kita lakukan adalah, ini kan namanya tem ya tadi. Kita simpen note ini sebagai tem. Nah, tem ini kita update pref next-nya. Oke? Tem pref, oke? Tem pref next sama dengan tem next. Lihat di sini. Kita mau update next-nya 10 ini menjadi menuju ke 20, bukan ke 15 lagi. Berarti tem pref next-nya kita set ke tem next, ke 20. Tem next kan 20 kan? Ini kan 20. Oke, setelah ini set ke 20, sekarang kita lanjut lagi. Tem next 20, pref-nya kita set ke tem pref, berarti ke 10. Oke. Nah, setelah itu 15 ini siap untuk dihapus karena dia sudah link-linknya sudah sudah di-assign ke note setelahnya dan note sebelumnya. Jadi setelah selesai kita tinggal free-kan tem tersebut. Kita setelah free kita tinggal tem, jadinya link list-nya sekarang 5, 10, 20, 25. 15-nya sudah nggak ada. Oke, jadi kapan kita pakai double link list? Gitu. Jadi kemarin kan udah belajar single link list gitu. Terus kenapa sih kita harus belajar double link list gitu? Gunanya untuk apa? Contohnya adalah misalkan image viewer. Kalian misalkan buka foto atau image di Windows kalian, kan pasti ada before next sama pref gitu kan? Next sama pref gitu. Jadi kalau kalian ke next, kalian dapat informasinya. Ke before, kalian dapat informasinya. Jadi, doubling list ini dipakai jika situasinya adalah data kalian program kalian membutuhkan data tersebut bisa diakses before sama after-nya gitu. Bisa diakses previous sama next-nya gitu. Oke. Contoh lain lagi. Kalian tahu web browser? Web browser kan di menunya kadang-kadang ada next sama undo sama ke depan gitu. Rido gitu ya. Yang di ujung gitu ya, tahu kan yang balik ke depan sama balik ke belakang gitu kan. Nah, kalian juga bisa pakai doubling list, jadi kalian bisa meng-keep informasi setelah dan sesudahnya gitu. Oke, di web browser. Begitu juga misalkan di music player. Di music player, di playlist itu kadang-kadang dia akan otomatis ke next music setelahnya, atau misalnya kalian bisa back, berarti dia ke sebelumnya gitu. Jadi dia struktur data itu memungkinkan kalian untuk mengakses informasi elemen sebelum dan sesudahnya. Ada pertanyaan?